Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Pasal 28E menegaskan kebebasan berpendapat. Namun, apakah hak ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan? Dan bagaimana negara menjamin hak tersebut? Oke, Eva, posternya sudah siap semua? Udah, Cak. Lagian kan isinya tentang hal positif buat kita jaga kebersihan lingkungan kampus. Iya, pesannya jelas dan sopan kok. Kita fokus mencari solusi, bukan malah menyalahkan. Bagus, ini hak kita sebagai warga negara dan sivitas akademika untuk menyampaikan aspirasi. Yang penting, kita tertib dan damai. Apaan tuh? Deketin aja lah. Kalian pada mau demo, nanti kena masalah loh. Bukan demo kok, Sari. Ini tuh aksi damai. Kamu mau ikut? Enggak deh, lagian ngomong juga percuma. Loh, justru kalau nggak ngomong, kita nggak akan bisa merubah ini semua. Tapi ya terserah kamu sih. Yuk, kita mulai sekarang. Kita jalan keliling halaman sambil membawa poster ini. Udah, yuk. Ikut gak ya? Ikut aja deh. Mau kemana kalian? Sini. Kalian ini mau kemana? Bawa poster segala. Pak, kami mau mengerjakan aksi damai tentang perlindungan. Kami ada hak untuk menyuarakan pendapat. Aksi, demo, nggak bisa. Kalian ini mengganggu ketertiban. Kalian juga nggak ada izin. Maaf, Pak, sebelumnya. Kita bukan mau demo. Kita itu mau menyuarakan tentang kebersihan lingkungan kampus ini. Kami ini sudah mempersiapkan dengan baik kok, Pak. Tidak akan mengganggu. Ada apa ini Pak Satpam? Ini Pak Rudi. Mahasiswa ini mau bikin demo. Kalian nggak boleh sembarangan. Ini institusi pendidikan, bukan tempat demo. Kalau mau menyampaikan sesuatu, ada prosedurnya. Izin dulu ke rektorat. Tapi Pak, ini kan hak kami. UUD 1945 pasal 28 dan 28E mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kami tidak melanggar aturan kok. Kami hanya ingin... Itu ada, tapi juga ada kewajiban untuk menjaga ketertiban. Kalian pulang dulu, nanti urus izin yang benar. Ini nggak adil banget dong, Pak. Bukan. Aku bilang tadi apa? Ini si Pak Rudi. Ada apa ya? Pak Indra, mahasiswa ini mau demo tanpa izin. Oh baik Pak, terima kasih. Hei mahasiswa, sini. Baik, coba jelaskan. Ada apa ini? Pak, kami hanya ingin mengajak teman-teman untuk peduli lingkungan. Lingkungan kampus kita banyak sampahnya, dan kami hanya ingin menyuarakan ini dengan aksi damai. Kami hanya akan membawa poster ini dan keliling halaman saja. Kami juga sudah menyiapkan konsep yang tidak akan mengganggu kok, Pak. Kami pun hanya ingin mau menyadarkan teman-teman saja. Baik, coba dengarkan saya. Ica, Uki, Eva, kalian benar. Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 28E ayat 3 juga menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi pasal 28J ayat 1 juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Loh, nanti kita salah, Pak. Bukan salah, tapi hak dan kewajiban harus seimbang. Kalian punya hak menyampaikan pendapat, tapi juga punya kewajiban menjaga ketertiban dan menghormati aturan institusi. Dan Pak Rudi, Pak Satpam, kalian sebagai warga kampus, negara juga punya kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi hak warga untuk berpendapat, bukan malah menghalangi. Pasal 28I ayat 4 dan 5 UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Jadi mereka punya hak ya Pak? Ya Sari, setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 juga menjamin persamaan kedudukan dalam hukum. Kalian semua punya hak yang sama. Bagaimana kalau begini? Uki, Ica, Eva, kalian tetap bisa mengadakan aksi damai ini. Tapi dengan koordinasi Pak Rudi, tolong difasilitasi asalkan mereka menjaga ketertiban. Ini adalah pembelajaran demokrasi yang sehat. Baik Pak Indra. Ica, Uki, Eva, kalian boleh melakukan aksi damai ini, tapi harus tertib, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, dan selesai dalam waktu 30 menit. Setuju? Ya Pak, terima kasih Pak. Kami akan menjaga ketertiban, Pak. Baiklah kalau begitu, saya akan awasi agar tetap kondusif. Ica, aku boleh ikut gak? Tentu, ayo ini kan juga kamu. Tadi aku salah, ternyata penting ya menyuarakan pendapat. Inilah hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Warga negara berhak menyampaikan pendapat dan negara wajib melindungi hak tersebut. Namun, warga negara juga wajib menjaga ketertiban dan negara berhak mengatur pelaksanaannya demi kepentingan bersama. Dari simulasi ini kita belajar bahwa pertama, warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpendapat dan berkumpul. Pasal 28 dan 28E Undang-Undang 1945. Kedua, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi hak-hak tersebut. Pasal 28I ayat 4 dan 5. Ketiga, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak-hak orang lain. Pasal 28J. Keempat, pasal 27 ayat 1 menjamin persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara. Kelima, hubungan negara dan warga negara harus bersifat timbal balik dan seimbang. Demokrasi yang sehat adalah ketika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan bertanggung jawab oleh semua pihak.